Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Yang pertama komentar dari Ibu Indah ya, yang akunnya Indah Bu ya. Ini dari Bu Indah bertanya, saya dari Jember mau tanya, katanya bulan Agustus ada kado spesial dari Presiden, apa betul? Uh, yang besarnya 600 sampai 800 ribu, apa benar Pak gitu. Nah sebetulnya pertanyaan Ibu Indah ini pada video saya sebelumnya ya, yang tentang pensiunan juga sudah ada yang bertanya ya tentang apa yang ditanyakan oleh Bu Indah ya. Ini sepertinya Bu Indah dengan yang bertanya sebelumnya itu mungkin menonton medsos atau channel lain begitu yang beritanya atau isunya sama, yaitu isu tentang kado spesial dari Presiden dalam rangka Hari Kemerdekaan ya 17 Agustus tahun 2026 yang besarnya 600 sampai 800 ribu rupiah. Jadi mohon maaf Ibu Indah, ini berita ini tidak benar ya. Artinya berita ini tidak ada dasarnya gitu. Jadi dasarnya apa gitu. Ada kado spesial Hari Kemerdekaan yang besarnya 600 sampai 800 ribu. Jadi berita ini menurut saya tuh tidak benar ya, karena tidak ada dasarnya. Karena berita-berita kado spesial Hari Kemerdekaan ini tahun lalu juga selalu muncul gitu ya, ketika menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus begitu. Jadi tahun lalu juga isu ini juga muncul, tapi kenyataannya kan memang tidak ada begitu. Nah ini lalu komentar yang berkaitan dengan kado-kado spesial ini namun dalam nada guyonan ya, jadi tolong jangan dianggap serius ya, karena ini cuma kita buat senyum-senyuman aja ya, karena kalau terlalu serius melulu juga kita pusing gitu ya. Nah ini dari Ibu Umi Hani ya berkomentar, benar untuk mendapat hadiah kemerdekaan bagi Bapak Ibu yang ikut lomba makan kerupuk dan balap karung, hadiahnya permen nano-nano. Artinya ini komentar guyonan aja yang mungkin berkaitan dengan isu-isu atau berita-berita tentang hadiah kemerdekaan gitu ya. Ini jadi komentar ini guyonan, jadi jangan dianggap serius begitu. Ini juga yang komentar guyonan juga dari Bapak Soeharto ya. Katanya bonus kemerdekaan untuk pensiun itu adalah ya, katanya bonus kemerdekaan untuk pensiunan adalah umur panjang, sehat, ibadah khusyuk, ngomong cucu yang lucu-lucu, anak pada kerja, pada sehat ya. Ini ya istilahnya komentar guyonan aja ya, yang berkaitan dengan bonus-bonus kemerdekaan gitu ya. Jadi jangan dianggap serius begitu. Nah itu komentar tentang bonus-bonus kemerdekaan yang ditanyakan oleh Ibu Indah ya, dan ada juga komentar dari Ibu Umi Hani dan Bapak Soeharto ya. Selanjutnya yang komentar dari Ibu Mardianita ya, kenaikan gaji payah benar, digembor-gembor naik ternyata mana gitu. Jadi ini Ibu Mardianita mungkin kesal gitu ya, karena kenaikan gaji digembor-gemborkan tetapi kenyataannya tidak ada. Lalu dikomentari oleh Ibu Diah Juniarti, yang gembar-gembor kan bukan pejabatnya, tapi konten hoax gitu. Jadi Ibu Diah Juniarti ini agak meluruskan juga ya, bahwa yang gembar-gembor itu kan itu sebetulnya konten-konten hoax yang katakanlah menampilkan pejabat-pejabat menteri, kadang-kadang juga presiden gitu ya. Jadi memang banyak ya, benar yang dikatakan oleh Ibu Diah Juniarti ini, karena memang banyak konten-konten atau video-video ya yang menggembar-gemborkan kenaikan-kenaikan gaji atau rapel gitu, yang menampilkan istilahnya sih pejabat menteri atau mungkin juga presiden begitu ya, ya apa menggunakan video-video editan atau AI gitu. Jadi komentar Bu Dia Junior ini, yang gembar-gembor kan bukan pejabatnya tapi konten hoax gitu ya. Nah, itu komentar dari Ibu Dia Juniarti. Lalu ada komentar dari Ibu Nengah Pagehyasa, salam rahayu Pak. Dia mau tanya, betulkah ada penghapusan hutang di bulan Agustus?
Mohon maaf Ibu ya, Ibu Nengah Pagayasa, ini mengenai isu atau berita tentang penghapusan utang itu ini tidak benar. Ini disebut bulan Agustus pasti ini mencari momen nih Bu ya. Artinya isu-isu atau berita yang penghapusan utang ini mencari momen tentang kemerdekaan, maka disebutnya bulan Agustus gitu. Jadi tidak benar Bu ya, Ibu Nengah Pagayasa tentang isu atau berita tentang penghapusan utang karena memang dasarnya tidak ada gitu ya. Jadi berita tersebut tidak benar. Lalu untuk komentar dari Bapak Budi ya, ini mau tanya Pak gitu tentang wacana skema gaji pensiunan akan dirubah skema jadi fully funded ya. Apakah wacana ini akan terrealisasi? Mohon maaf Pak Budi ya, ini untuk skema fully funded atau pesangon lah istilah gampangnya begitu ya. Itu isu ini kan sudah puluhan tahun ada gitu ya, semenjak saya aktif masih bekerja juga isu ini sudah ada gitu. Namun sampai saat ini isu pesangon itu tidak ada kejelasannya begitu. Jadi kalau ada yang berita-berita sangka tentang pesangon ya jangan dianggap dulu lah ya, karena memang belum ada realisasinya atau ada perkembangan yang lebih signifikan lah gitu. Yang wacana itu sudah puluhan tahun ada begitu ya. Nah itu untuk komentar dari Bapak Budi ya. Ini komentar dari Ibu Diah Juniati dan Bapak Fahri MLW ini mungkin berkaitan ya. Jadi Ibu Diah Juniati ini berkomentar, berharap sedikit saja, enggak apalagi banyak, karena saya mengikuti prospek Camp PPKF RAPBN 2027 dengan cara searching Google. Jadi Ibu Diah Juniarti ini selalu mengamati ya prospek tentang RAPBN tahun 2027 gitu. Jadi Bu Diah Juniarti ini tidak berharap sedikit pun adanya kenaikan gaji untuk tahun 2027. Ini komentarnya mungkin selaras gitu ya atau searah dengan komentar Bapak Fahri dengan akunnya Fahri MLW. Sepertinya tahun 2027 pun gaji PNS, TNI, Polri, apalagi pensiunan. Kalau kalau mengacu dari kerangka ekonomi yang disampaikan pemerintah, itu tidak ada kenaikan. Hanya yang masih ada dianggarkan THR dan gaji ke-13. Jadi komentar dari Bapak Fahri yang dengan akunnya Fahri MLW ya, ini selaras dengan komentar dari Ibu Diah Juniarti. Karena amatan dari Bu Diah Juniarti ini selalu mengikuti prospek dari kerangka ekonomi ya, PPKF RAPBN tahun 2027 begitu. Jadi Bu Diah Juniarti ini tidak berharap sedikit pun adanya kenaikan gaji tahun 2027. Ini selaras dengan komentar dari Bapak Fahri ya, bahwa tahun 2027 kemungkinan juga itu tidak ada kenaikan gitu ya, kecuali yang dianggarkan itu THR dan gaji ke-13. Namun ya kita tunggu saja ya pidato Presiden pada bulan Agustus tentunya pidato Presiden tersebut ya, apakah memang sesuai ya dengan perkiraan dari komentar dari Bu Diah Juniati dan Bapak Fahri ini ya. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi lah ya gitu ya apa informasi dari Bu Diah Juniati, Bapak Fahri ini untuk lebih meyakinkan gitu informasi tersebut kita tunggu juga ya pidato Presiden pada bulan Agustus yang mungkin ya tanggal 15 atau mungkin tanggal 16 Agustus 2026 ya. Itu tentang kondisi RAPBN tahun 2027. Selanjutnya ini ada komentar dari Ibu Elisa Raja ya dari Badung Bali ini ya, dari Bali ini. Aku bulan Agustus ini terima gaji di offer ke BTN yang sebelumnya terima di BTPN. Apakah sobat pensiun juga alami hal yang sama? Jadi ini pengalaman pribadi Ibu Elisa Raja dari Bali, bahwa beliau yang sebelumnya selalu terima gaji pensiunan lewat BTPN ya, sekarang dipindahkan atau dioper ke bank BTN gitu ya. Sebelumnya di bank BTPN begitu. Apakah ada teman-teman pensiunan Bapak Ibu pensiunan lain yang mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Ibu Elisa Raja. Jadi Ibu Elisa Raja ini memberikan informasi pengalaman pribadi dan bertanya apakah ada yang sama gitu dari teman-teman
yang mengalami hal yang sama. Lalu ada komentar dari Ibu Ais Nugraha, kalau autentikasi pensiunan janda terusan masih punya anak berapa bulan sekali, Pak? Jadi kalau saya selalu menyarankan autentikasi itu sebulan sekali gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau nggak salah ya dari peraturan saya sendiri sebetulnya bisa ya 3 bulan sekali pensiunan begitu secara peraturan. Namun saya selalu autentikasi setiap bulan. Bahkan saya usahakan autentikasi autentikasi setiap bulan itu di bawah tanggal 15 begitu. Ini tentunya kalaupun ada yang bisa 3 bulan sekali itu kita kan jangan sampai lupaan gitu ya. Nanti karena kalau misalnya tidak autentikasi lebih dari 3 bulan, gaji kita tuh bisa ditahan oleh taspen atau tidak cair begitu. Jadi setiap bertanya tentang autentikasi berapa bulan sekali, kalau saya sih selalu menjawab lebih baik setiap bulan kita absen ya atau autentikasi begitu. Dan ya usahakanlah ya sebelum tanggal 15 gitu setiap bulannya gitu. Nah itu pertanyaan dari Ibu Ais Nugraha. Lalu dari Bapak Suwarto ya, ini tapi tunjangan beras sudah berapa tahun, sudah bertahun-tahun tidak pernah naik. Ini berkaitan dengan yang konten saya tentang kenaikan harga beras ya. Ya betul Bapak Suwarto, memang tunjangan beras ini sudah lama sekali tidak mengalami kenaikan. Lalu juga ada informasi ya dari Ibu Hasnela Mokodongan ya, daerahku saja per kilogramnya 17.500. Tolong pikirkan jangan cuma keluar-keluar dari sononya digaji gitu. Nah ini informasi dari Ibu Hasnela Mokodongan bahwa di daerah beliau harga beras itu sudah 17.500 per kilogramnya ya. Lalu ini komentar yang memberi semangat ya. Ini dari Bapak Haryana ya dengan akunnya Dayat Oke, Bapak Haryana MPD dari Tanggamus Lampung. Hadir menyimak, kita semua pensiunan sehat, selalu semangat ya. Kita tunggu aja gaji naik atau tidak. Kalau rezeki mah tidak akan kemana, yang penting kita sehat gitu ya. Jadi yang penting kita sehat. Lalu begitu pun dengan komentar dari Bapak Erwan ya, dengan akunnya Erwan, kalau nggak salah dari Padang ininya. Kalau dari Bapak Haryana MPD kan dari Tanggamus Lampung. Lalu saya sangat memahami bagaimana jeritan batin semua para pensiunan setanah air. Ini komentar dari Bapak Erwan ya, yang sangat berharap adanya kenaikan gaji. Harapan-harapan kita inilah yang dimanfaatkan oleh channel-channel pendusta agar para pensiunan bersemangat untuk membuka channel-channel pendusta itu. Mereka mengatasnamakan dari pemerintah dan dari Taspen. Padahal itu semua adalah berita-berita bohong, makanya bersabar kita semua. Kalau rezeki yang sudah diperuntukkan untuk kita, rezeki itu tidak akan lari kemana-mana. Ini sama ya dengan Bapak Haryana. Berharap sajalah kita kepada Tuhan gitu ya. Itu komentar yang memberi semangat kepada kita ya dari Bapak Haryana MPD dari Tanggamus Lampung, lalu juga dari Bapak Erwan ya dari Padang Sumatera Barat. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, masih ada yang memperkenalkan diri. Yang terakhir memperkenalkan diri dan belum saya bacakan pada video saya sebelumnya, yaitu Ibu Hendrayati dari Garut, Jawa Barat. Ibu Azka Saheja ya, pensiunan janda TNI, ini tinggal di pedalaman Kalimantan, umurnya 74 tahun. Lalu akun Durin Khairan Food dari Bandung, Jawa Barat. Bapak Ajam, akunnya Ajam Gaming ya Ajam Gaming ya, itu dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan akun Bapak Mike Turner ya dari Lampung gitu ya. Itu yang beberapa teman kita yang memperkenalkan diri. Ini saya sapa dari teman-teman dari Provinsi Lampung ya. Yang dari Provinsi Lampung tanpa memperkenalkan kabupaten kotanya, yaitu yang pertama Ibu Fajaria ya, pensiunan tahun 2006. Bapak Samidi dengan akunnya Isnawati, pensiunan tahun 2023. Ibu Kusdwiyarti, pensiunan 1 Januari 2023. Lalu Bapak Mamat Yanti, pensiunan tahun 2017. Bapak Mustar Effendi, Bapak Rama Kanji, Ibu Sri Sunarti. Lalu Bapak Saparudin, pensiunan Oktober 2016, kantor pendidikan. Bapak Tusiman, lalu Bapak Sarbini, pensiunan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Lalu Ibu Mbah Miati ya, lalu Ibu Yusri Dewi dari pensiunan 1 Maret 2025.
Ibu Rosnawati, Bapak Sumanto, Ibu Badaria, Bapak Mike Turner ya, itu Bapak Ibu pensiunan yang dari Provinsi Lampung tanpa menyebutkan kabupaten kotanya. Lalu kalau dari Bandar Lampung ini banyak ya, banyak juga dari Bandar Lampung, Lampung ya, dengan akunnya apa 21 ya. Lalu Ibu Hayaniwati, pensiunan guru SMP Negeri Bandar Lampung, Ibu Mardianita, lalu Bapak ER Subari dengan akunnya Pratiwi Sunaryadi, lalu Ibu Yuli Fatona, lalu Ibu Lili Herlina, pensiunan 23 Juli 2024, lalu Ibu Kamilah dengan akunnya Ika Alfarabi ya, dan Ibu Mariwiyah ya, Mariwiyah. Ini semuanya dari tadi yang saya sebutkan dari Bandar Lampung, Lampung. Dari Lampung Utara ada dua ya, yaitu Bapak Lukman Meza dari Kabupaten Lampung Utara, Bukit Muning, Lampung. Lalu Ibu Sri Puji Astuti dengan akunnya Batuti Popal, Kabupaten Lampung Utara, Kota Bumi, pensiunan tahun 2021 PNS, yaitu guru SMA Negeri 4 Kota Bumi, Lampung Utara ya. Lalu dari Lampung Tengah ada tiga, ya ada empat. Ibu Kartini, Bapak Yasir Ishar, pensiunan tahun 2015, Ibu Nih Ketut Tarmi dari pensiunan guru SMP tahun 2025, lalu Ibu Marianti ya. Dari Lampung Timur ada tiga, yaitu Ibu Tuti, pensiunan tahun 2013, lalu akun Muti Musik Kamtim, dan Bapak Mulyadi dengan akunnya Nita Nip, pensiunan guru SMA Negeri Pasir Sakti 1 September 2022. Dari Tanggamus ada satu, yaitu Bapak Haji Haryana MPD dengan akunnya Daya Toke, pensiun tahun 2018. Lalu dari Kabupaten Prisewu satu, Cespo ya akunnya, dan dari Pesawaran Lampung, Ibu Sumarni, pensiunan tahun 2020. Tahun 2020. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.